Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfandi Andriansyah, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 LPTK Universitas Nusa Cendana. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 10 jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Mata pelajaran Gambar Teknik, materi pokok menggambar huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, pada siang hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa kembali di hadapan Anda untuk sama-sama belajar, ya, menimba ilmu. Anakku yang berbahagia, patut kita syukuri juga kita di pertemuan ini, ya, pertemuan selanjutnya ini kita diberikan kemampuan untuk terus belajar, untuk meraih prestasi kita, untuk masa depan yang cemerlang. Oleh sebab itu, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Biasanya siapa? Hendra, ya? Iya, Pak. Ya, silakan Hendra dipimpin untuk berdoa. Berdiri, Hendra. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu kita bisa bermanfaat. Berdoa meletakkan makan dari masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Duduk kembali, Mas Hendra. Alhamdulillah, pada kali ini kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya untuk sama-sama belajar, ya. Allah memberikan kemudahan untuk menimba ilmu kepada kita semuanya, dan semoga ilmu yang kita peroleh nanti bermanfaat bagi diri kita semuanya, ya. Anak-anak, selanjutnya setelah doa, saya kepingin tahu hari ini siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir. Oleh sebab itu saya absensi, ya, anak. Baik, coba saya panggil satu persatu. Kalau memang ada, silakan angkat tangannya, ya. Oke. Nomor absen 1 Ahmad Hasbullah. Hadir, Pak. Oh ya, terima kasih. Semangat, ya, Ahmad. Oke. Absen 2 Dafa Haidar. Oke, senyum, ya. Selalu senyum ini, Haidar. Kemudian absen 3 M. Edi Kurniawan. Oke, luar biasa. Yang 4 Anantri. Oh ya, oke, bagus. Kemudian absen 5 Buana Rizky. Oke. Dan yang ke-6 Hendra Gunawan. Hadir, Pak. Ya, yang tadi mimpin doa, ya. Kemudian yang absen 7 Ivan Bima Putra. Oke. Kemudian absen 8 Muhammad Ramadan. Oke. Kemudian yang ke-9 Ahmad Fatoni. Hadir. Oke. Kemudian yang ke-10 Aldo. Hadir, Pak. Hadir. Kok kurang semangat Aldo? Sakit, ya? Enggak. Oh ya, semua sehat, kan? Sehat. Alhamdulillah, hari ini nampaknya hadir semuanya, tidak ada yang tidak hadir, dan alhamdulillah semuanya sehat, ya. Oke. Nah, anak-anakku, seperti biasa, saya mengawalinya selalu dengan ice breaking terlebih dahulu, ya, supaya kalian belajarnya semangat, ya, bergairah, gak ada yang ngantuk, karena materi pada siang hari ini sangatlah penting, ya, sangatlah penting sekali. Oleh sebab itu perlu ada ice breaking. 2, 3
SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK PGRI 4 Surabaya? Sukses. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK PGRI 4 Surabaya? Sukses. Sekarang tambah satu lagi ya. Kalau saya bilang mana semangatmu? Jawabannya ini semangatku. Ya gitu ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, tepuk tangan buat Anda. Duduk kembali. Hari ini Pak Irfan akan melanjutkan materi berikutnya tentang materi gambar teknik ya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan apa tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan tahapan menggambar huruf dan angka pada gambar teknik secara benar dengan rasa ingin tahu. Oke, anak-anak, sebelum kalian melihat gambar ini ada sebuah gambar. Perlu saya tekankan kepada Anda bahwasannya materi-materi sebelumnya ya yang sudah Anda pelajari. Kemarin belajar apa? Belajar apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Garis. Ya, garis. Terus apa lagi? Titik. Titik. Apa lagi? Apa? Ya, lupa ya. Ya, yang terpenting itu ya garis, titik dan sebagainya. Itu masih ada keterkaitan dengan materi ini. Ya, kalian tetap akan menjumpai nantinya. Ya, oke. Sekarang kamu perhatikan gambar ini. Nah, saya berikan sebuah gambar dan sekaligus saya berikan suatu permasalahan. Ya. Sekarang coba lihat di gambar ini ya. Saya punya pertanyaan. Coba angkat tangan yang bisa. Ini gambar apa? Ya, Mas, apa gambar apa? Potongan tangga. Ya, potongan tangga. Ada yang lain? Punya jawaban yang lain? Struktur tangga. Apa? Struktur tangga. Struktur tangga. Oke, bagus. Ada yang lain? Oke, ada ya. Coba saya tanya. Di situ kalian selain lihat potongan tangga ya, ada apa saja? Ayo, ada apa saja di situ? Oke, Mas. Garis, Pak. Ada garis. Oh ya, masih kemarin ya materi garis ya. Oke, ada apa lagi? Ada titik, ya bagus. Ada huruf. Oh ya, ini materi kali ini nanti tentang huruf ya. Oke. Apalagi selain itu? Ayo, ngacung. Ya, Mas. Apa? Angka. Ya, bagus angka. Kalau di situ keluar ada angka juga, huruf juga. Nah, ini juga ada. Apa ini tadi? Ini? Nah, ini apa? Judul gambarnya ya. Ada kolom-kolom ini ya. Itu ada judul gambar. Nah, judul gambar ini yang sebentar lagi kita bahas. Ya, semua untuk membuat ini ada tahap-tahapannya. Ya, ada prosedurnya, ada standarnya. Ya, namun untuk menggambar ini sebenarnya manual dengan tangan. Ya, dengan tangan. Maka nanti ini bab selanjutnya kalian akan menggambar nantinya. Tapi untuk pertemuan kali ini nanti sampai kepada teori dulu, kemudian menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, ini saya punya pertanyaan. Kalau ada sebuah gambar, di situ tidak ada huruf, tidak ada angka. Ya, tidak ada huruf, tidak ada angka. Kira-kira ya para pekerja proyek ya, misalkan tukangnya bisa nggak membaca gambar tersebut? Nggak bisa ya, bingung, akan kesulitan ya bekerjanya di lapangan. Karena gambar ini adalah sebagai informasi, ya informasi yang apa? Yang akan dikerjakan saat di proyek. Maka huruf dan angka itu sangat penting. Karena itu apa? Informasi. Ya, informasi penting. Ya, seperti itu ada angka. Angka di situ
petunjuk sebagai apa di situ? Ukuran. Nah, bagus, ukuran, apalagi angka, apalagi di situ banyak ya. Ketebalan, apa ini? Lebar, apalagi banyak ya, panjang dan sebagainya. Coba kalau sebuah gambar tidak ada angka, tidak tahu ukurannya berapa, dibikin berapa ini ruangan ini, dibikin panjangnya berapa, lebarnya berapa, tebalnya berapa, nggak tahu. Nah, maka sangatlah penting huruf dan angka. Ya. Nah, anak-anak yang berbahagia, maka gambar rencana di atas ini merupakan gambar teknik yang di dalamnya membuat atau memuat, ya, bukan membuat tapi memuat bahasa teknik khususnya tentang huruf, angka, ada skala juga anak-anak ya, dan etiket. Nah, etiket itu tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Slide-nya diulangi lagi tadi slide-nya. Nah, ya ini etiket, ini yang etiketnya dimaksud. Atau apa ya, informasi tentang keterkaitan gambar tersebut. Ya ada judul, ya ada skala, ada apa saja. Berikutnya, nah, sehingga anak gambar rencana tersebut bisa dibaca atau dimengerti oleh orang-orang yang berkecimpung ya di bidang pekerjaan tekniknya yang saya sampaikan tadi ya. Nah, di dalam mengaktualisasikan rencana yang diwujudkan ke dalam gambar, baik itu berupa huruf, angka maupun etiket gambar, ya. Kemudian sudah barang tentu harus mengacu pada aturan-aturan keteknikan, ya, yang telah disepakati untuk mengetahui aturan dan ketentuan huruf, angka, skala, kemudian apa? Etiket yang digunakan dalam gambar teknik. Oke, berikutnya, sebelum saya mengarah kepada gambar huruf angka, sekarang saya tanya, angka itu apa? Ada yang tahu? Apa? Simbol. Oh, simbol, ya, bagus. Apa, ada yang lain? Aksara, apa? Lambang, apalagi? Ada? Tadi huruf ya, atau angka ya tadi ya. Sekarang huruf. Tulisan, Pak. Tulisan, ya, bagus. Tanda aksara. Tanda aksara. Oke. Sebenarnya kalian sudah paham ya huruf itu apa aja? A, B, C, D sampai Z. Oke. Ada yang lain? Ada. Ya. Biasanya ditulis secara apa? Kalau huruf miring apa? Macam-macam ya. Ya. Selain itu ada nggak A sampai Z? Ya ada ya, cuman ada simbol-simbol aja ya. Bukan namanya alfabet namanya, bukan huruf. Nah, sekarang angka. Apa aja angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau 0 ya. Kalau 10 kan terdiri 1 dan 0 ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini anak-anak huruf dan angka. Tadi apa? Huruf. Oh ya, betul yang dikatakan oleh kalian tadi ya. Huruf itu adalah tanda aksara dalam tata tulisan. Kemudian, oh ya, silakan masuk. Apa tadi? Tanda. Silakan dibaca itu. Tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad. Ya, bagus. Nah, sekarang angka. Pinter ya. Apa yang Anda sampaikan tadi benar ya. Nah, sekarang fungsi huruf dan angka apa itu? Yang pertama apa fungsinya? Memperjelas maksud informasi yang disajikan ya, memperjelas. Jadi tidak hanya garis, titik, tapi ada penjelasan lagi ya untuk memperjelas gambar tersebut. Kemudian yang kedua apa? Menunjukkan satu kurang keterangan ya, betul. Menunjukkan besarnya ukuran keterangan bagian gambar dan catatan kolom etiket gambar. Oke, anak-anak, selanjutnya untuk menggambar huruf dan angka itu harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Apa? 1. Apa itu? Mudah dibaca. Dan ya, ini aturannya. Nggak boleh kurang dari 2,5
kurang dari kekecilan ya. Kemudian yang kedua, perbandingan apa? Tinggi, jarak antara huruf dan angka serta kata yang ada harus proporsional. Nah, ini adalah ukuran standar huruf ya. Jadi kalian perhatikan ya, yang tipe A, tipe B 10 kali. Kira-kira kalian kalau saya beri kasus membuat ukuran-ukurannya bisa nggak? Bisa ya. Ada permasalahan nggak di sini? Ada yang belum dimengerti? Bisa ya? Nanti kita coba praktekkan untuk menghitung, belum menggambar tapi menghitung. Nanti ya saya suruh nanti. Berikutnya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah saya ajarkan bagaimana untuk menentukan standar membuat huruf dan angka. Ya, mulai dari tingginya berapa, lebarnya berapa, jarak antar huruf berapa ya. Kemudian jarak apa ini, huruf atasnya sama bawahnya juga ada ketentuannya. Kira-kira rumit enggak ya? Enggak ya. Nah, ini contoh, ada contoh sebuah kasus. Ya, Bapak, ini saya berikan contoh. Kita akan membuat huruf dengan tinggi huruf 7 mm. 7 mm. Kalau jadikan senti berapa? 0,7 cm. Ya, kita pakai mili aja deh ya. Berarti lambangnya H, kalau besar itu ya, tinggi huruf besar itu H ya. Itu sudah keterangannya ya. Kemudian berapa ukuran huruf kecil pada model tipe A dan tipe B? Ya, berapa? Nah, rumusnya saya tampilkan lagi ya tadi ya. Rumusnya tadi ini saya tampilkan lagi. Nah, ini bawah ini kalian menghitung ya. Kamu perhatikan, hitungannya seperti itu ya. Kita mulai dengan menghitung C ya. C ya, tipe A. Rumus C tadi gimana? 10 per 14 kali A. Hanya berapa? 7. Pintar ya, saya nggak ada masalah kan? Nah, berapa 10 per 14 kali 7? 10 kali 7 berapa? 70. Dibagi 14 5. Nah ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau tipe B gimana? Tipe B berarti 7 per 10 kali H. Bisa lihat ya ini ya? Bisa. Jadi 7 kali 7 dibagi 10. 7 kali 7 berapa? 9 dibagi 10 berarti 4,9. Berarti anak huruf kecilnya nanti itu yang tipe A 5 ya. 5 mili, bagus. Yang tipe B 4,9. Selisihnya sedikit sekali ya. 0,1. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Selanjutnya menghitung A. Menghitung A ya. Apa itu tadi? Jarak tiap huruf. Mungkin slide berikutnya Mas bisa di. Nah, ini sama aja ya tadi ini. Nah, ini langsung aja ya. Jadi Pak Irfan sudah langsung jawab ke kolom-kolom itu ya. Jadi kalau yang jarak tiap huruf sudah membentuk ini hasil situ ya. Ukurannya berapa ya? Yang ketiga jarak tiap huruf yang tipe A 1. Yang tipe B berapa? 1,4. Yang jarak tiap garis 10 mili. Tipe B 1,8. Bagus. Kemudian nomor 5 jarak tiap kata 3 mili. Tipe B 0,2 mili. Kemudian lebar huruf 0,5 mili. 0,7 ya yang itu tipe B. Gampang sekali ya ini ya. Nah, kalau kalian ini bisa dibuat melalui program komputer apa? Pakai apa biasanya? Hitung-hitung gitu. Excel. Di depan Anda ini ada komputer, nanti kalau saya berikan sebuah kasus permasalahan, kamu bisa menggunakan Excel ya di komputernya masing-masing. Oke? Nah, saya langsung sampaikan ya.
karena ini satu paket pada bab ini, itu adalah etiket ya atau kepala gambar. Ya, kepala gambar adalah suatu identitas yang menjelaskan berbagai keterangan pendukung sebagai perlengkapan gambar. Nah, letaknya di mana etiket itu? Letak etiket gambar di kanan bawah kertas gambar dan menempel pada garis tepi. Jadi selalu di bawah, ya. Tetapi perlu diingat di bawahnya itu nanti posisinya bagaimana? Karena kita menggambar itu ada yang potret, ada yang landscape, ya. Ada yang tegak, potret itu, ada yang horizontal, itu yang landscape, ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah, sekarang apa saja yang ada di kepala gambar atau label, etiket atau title block? Nah, secara umum kepala gambar berisi ini ya, informasi tentang nomor gambar, ya, judul atau nama gambar, ya, nama instansi perusahaan, kemudian skala, kemudian nama gambar, ya, nama penggambar atau juga di situ ada pemeriksa dan pemeriksa, ya. Kemudian ada proyeksi yang kemudian keterangan lain yang sesuai. Intinya ya ini anak-anak ya, intinya ini nanti informasi. Dan posisi letaknya nanti akan saya tunjukkan di contoh-contoh, ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini modelnya anak-anak. Contoh kepala. Ya, kamu amati, ya. Nah, ini ada lagi ya modelnya. Ini biar jelas, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini letak-letaknya. Ya, kalau posisi potret yang sebelah kiri ya, nah itu seperti itu. Dia ingat selalu nempel di garis tepi gambar. Ya, tepi gambar paling bawah itu. Yang landscape yang sebelah kanan ini, ya. Baik, anak-anak. Nah, itu tadi slide yang sudah saya sampaikan. Saya ingin tahu apakah Anda sudah mengerti atau belum. Untuk itu saya tanya, apa saja anak-anak yang Anda dapatkan dari penyampaian PowerPoint tadi? Ya, ada yang tahu tadi apa? Ya, silakan. Nggak usah, itu aja. Dari PowerPoint tadi saya bisa mendapatkan tentang ketentuan menggambar angka. Oke. Mulai dari tinggi, lebar, cara atur angka, cara atur garis, dan juga saya mendapatkan cara menggambar etiket. Letak etiket itu berada, apa saja isi etiket tersebut. Oh iya, bagus. Itu aja ya. Oke, beri tepuk tangan. Anak-anak luar biasa hari ini. Anda semuanya semangat hari ini. Coba saya tes lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tapi ada tambahannya. Ini semangatku. Hae, jos gitu ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hae, jos. Wah, tepuk tangan buat saya. Nah, saya ngantuk hari ini ya, semangat semua. Oke. Oke, anak-anak, untuk mengasah pemahaman kalian, saya ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang sebentar lagi akan saya bagikan kepada Anda. Namun sebelumnya, karena ini LKPD harus dikerjakan kelompok dan juga didiskusikan oleh teman kelompoknya, maka perlu dibuatkan kelompok, ya. Siapa yang buat kelompok, Pak Irfan atau kalian sendiri? Saya ya, supaya cepat ya. Oke, nanti langsung tuker tempat ya. Kelompok 1 nanti Ahmad, Hasbullah, Dava dan Hendra ya. Nanti aja berbanyak. Kemudian kelompok 2, oke. Kemudian nanti kalau oke, siap? Sudah. Jejer. Sini. Oke. Bagus. Coba anak-anak ketua kelompoknya bisa mengambil LKPD di Pak Irfan. Ya. Saya. Oke.
Oke, terima kasih. Ageti. Sekarang Anda buka LKPD-nya, di situ ya, di situ judul kegiatannya menggambar huruf dan angka ya. Tapi hari ini kalian tidak menggambar, nanti menghitung ya. Mungkin di situ ada salah cetak ya. Oke, di situ sudah disebutkan indikator pencapaian kompetensinya. Namun sebelumnya ada kompetensi dasarnya apa, sudah saya jelaskan kan tadi. Terus tujuan kegiatannya apa, di situ sudah ada semuanya, kalian baca, nggak perlu saya bacakan lagi. Untuk materi yang tadi saya sampaikan di slide anak-anak, ya, itu sudah ada di LKPD ini. Nanti kalian sudah silakan dilihat, ya. Ya, silakan dilihat satu persatu, ya. Saya berikan kesempatan untuk melihat materinya di situ. 2 menit cukup, ya. Oke, sudah. Nah, sekarang apa yang menjadi tugas Anda di dalam diskusi kelompok ini? Pertama, ya, kalian baca doa dulu ya sebelum mengerjakan dengan temannya itu, dipimpin sendiri-sendiri. Kemudian kamu siapkan alat tulisnya. Kemudian bacalah tadi KD dan tujuan pembelajarannya sudah ya tadi ya. Kemudian amati dan pahami permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Sudah? Nah, pada lembar ini kelompok Anda diminta untuk tadi sudah mengamati kan? Nah, untuk mengamati PPT sudah. Kemudian hasil dari ini, kemudian masing-masing anggota kelompok nanti menghitung sebenarnya, bukan menggambar tapi menghitung prosedur menggambar huruf dan angka. Yang pertama adalah masing-masing kelompok membuat huruf besar tegak dan huruf kecil miring nanti ya. Kemudian jenis hurufnya Arial. Tingginya, nah ini perlu diingat, tingginya 20 mm. Ya, nanti akan membentuk sebuah tulisannya adalah nama masing-masing siswa. Tapi menggambar ini nanti dulu, hitung dulu, karena melihat waktu tidak cukup. Menggambarnya nanti di pertemuan selanjutnya ya, karena tidak cukup. Kali ini hanya menghitung huruf besarnya berapa, huruf kecilnya berapa, ukurannya, jaraknya bagaimana, tiap huruf, tiap garis, jarak tiap kata itu harus dicari. Nah, nanti Anda juga akan menghitung model A dan model B, atau tipe A dan tipe B. Nah, itu kalian juga akan menyampaikan di situ. Nah, kemudian ini kamu buat nantinya ya, nanti pertemuan berikutnya itu kamu gambar, satunya pakai garisan, satunya tidak pakai garis. Nah, tetapi kamu bisa membayangkan yang satunya pakai garis itu mesti gini. Kalau yang satunya tidak pakai garis mesti seperti ini, seperti itu ya. Nah, nanti kamu bisa membayangkan sendiri. Bisa kan? Sekarang pertanyaannya, nah nanti kamu jawab. Karena ini nanti menggunakan komputer, kamu mengerjakannya pakai komputer ya. Oke. Pertama, permasalahan apa yang didapat dalam selama praktek menggambar huruf dan angka? Maksudnya menghitung jarak-jaraknya. Ya, permasalahannya bagaimana? Susah atau gampang atau bagaimana ya? Nanti kamu ceritakan di situ. Bagaimana rasanya kalau gambar tidak pakai alat bantu? Ya, bagaimana rasanya kalau gambar pakai alat bantu? Kemudian bagaimana perhitungan huruf dan angka ya, ukurannya bagaimana? Terus anak-anak di situ saya sampaikan juga bagaimana seandainya suatu gambar ini tidak terdapat huruf dan angka sama sekali. Tadi kan sudah dijawab ya. Nanti kamu dijawab ulang di situ. Ya, oke. Dan ini nanti kamu kerjakan, saya beri waktu 15 menit ya, menggunakan juga slide PowerPoint. Ya, oke.
PowerPoint kamu gunakan. Nanti menggunakan komputer ini. Ya. Oke, kita mulai kerja. Oke, anak-anak, silakan dikerjakan. Ya. Nanti bikin PowerPoint juga ya, hasil tugas kalian, hasil diskusinya nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya. Oke, sudah sampai mana ini? Oke, sudah. Ini juga sudah mulai membuat PowerPoint ya? Iya, Pak. Oke, silakan langsung dikerjakan ya, nanti dipresentasikan. Oke, sampai di mana ini? Kelompoknya ini sudah mulai membuat PowerPoint ya? Ya, kamu menggunakan Excel, ya, menggunakan Excel. Ya. Kalau repot nanti bisa ditanyakan ya. Oke. Nah, oke. Waktunya 15 menit. Jangan lama-lama ya. Nah, itu ono rumusnya misalnya. Oke, bagus. Sudah kerjakan itu. Oke, dihitung dulu. Saya rasa waktunya sudah habis. Sekarang giliran Anda presentasi. Saya ingin mulai dari kelompok 1. Sudah siap ya kelompok 1? Siap. Silakan. Ini tadi sudah siap-siap. Ini tugasnya sudah ditampilkan di slide. Sebelum itu kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Hendra Gunawan dari kelompok 1. Nama saya Terbaida dari kelompok 1. Nama saya Ahmad Asbua dari kelompok 1. Saya akan mulai untuk di sini terdapat tabel rumus dengan ketentuan yang telah ditampilkan. Untuk huruf besar ditampilkan dengan simbol H, maupun tipe A dan tipe B sama. Huruf kecil disimbolkan C dengan rumus 10 banding 10 per 14 kali H, dan untuk tipe B 7 per 10 kali H. Untuk jarak tiap huruf atau A adalah 2 banding 14 dikali H. Untuk tipe B 2 per 10 kali H. Jarak tiap garis atau yang disebut B 20 per 14 dikali H atau 14 per 10 dikali H. Jarak tiap kata disimbolkan dengan E adalah 6 per 14 dikali H, dan untuk tipe B 6 per 10 dikali H. Untuk lebar huruf yang disimbolkan dengan D, untuk tipe A 1 per 14 dikali H, dan untuk tipe B 1 per 10 dikali H. Dan di sini telah ditampilkan contoh-contoh untuk kita memahami dari rumus tadi. Ya, slide berikutnya. Untuk permasalahan nomor 1, buatlah huruf membentuk nama lengkap dengan ukuran huruf besar 20 mm dan huruf kecil memberi tipe A. Contoh nama lengkap dengan cara tidak menggunakan alat bantu, dan saya juga menggunakan alat bantu. Berapa ukuran huruf kecil pada model tipe A dan tipe B dalam metode teknik dengan tepat sesuai standarnya. Dan 2, bagaimana rasanya serta jenis-jenisan nomor 1 huruf besar A tipe A dan tipe B sama 20 dan 20. Huruf kecil C sama 14 dan 14. Cara tiap huruf atau simbolkan A, tipe A dengan 3 dan tipe B dengan 4. Cara tiap garis atau simbolkan B, tipe A dengan 29 dan tipe B 28. Cara tiap kata atau yang disimbolkan dengan E, tipe A adalah 9 dan tipe B adalah 12. Lebar huruf atau yang disimbolkan dengan D, tipe A adalah 1 dan tipe B adalah 2. Ya. Bentuknya ada slide-nya. Nah, ini solusi dari permasalahan juga. Jika tidak memakai alat bantu, maka tulisan terlihat tidak rapi dan pikirannya tidak seragam atau lurus, bahkan pelaksanaannya pun rumit dan susah. Ya. Beda halnya dengan menggunakan alat bantu penggaris, maka terlihat rapi, lurus dan bagus, dan pelaksanaannya ringan. Ya. Terus Solusi dari permasalahan 3, huruf dan angka merupakan informasi yang disajikan gambar yang nantinya sebagai penjelas dan ukuran sebuah bangunan yang dilaksanakan di sebuah proyek.
Jika huruf dan angka tidak dicantumkan, maka pelaksanaan proyek ketika membaca gambar akan menemui kesulitan karena tidak ada info yang lengkap, baik keterangan ukuran, bahan yang dipakai, serta hal-hal informasi terhadap gambar itu sendiri. Ya. Oh, sudah ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waduh ya. Oke. Kita karena waktunya sudah mepet ini, saya cukupkan ke kelompok 1 ya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti kelompok yang kedua dan ketiga harus tampil lebih baik lagi ya di pertemuan berikutnya. Oke. Anak-anak yang saya cintai, yang saya sayangi ya, hari ini luar biasa Anda begitu aktif belajar pada siang hari ini. Namun tak terasa waktu jua yang membatasi kita untuk belajar, tapi tetap jadi Bapak menyimpulkan bahwa untuk menggambar huruf ya, angka maupun etiket itu harus mengikuti apa? Peraturan ya, peraturan dan standar yang ada. Untuk pertemuan selanjutnya adalah menggambar ya, menggambar, siapkan nanti alat-alat gambarnya ya. Kita gambar juga huruf dan angka yang sudah dihasilkan dari perhitungan tadi ya, Pak. Kemudian gambar etiket ya, dan semoga hari ini bisa mencerahkan Anda, bisa menambah ilmu ya, bermanfaat juga buat Anda. Untuk menutup perjumpaan pada hari ini, silakan ada yang menutupnya dengan berdoa, dipimpin oleh siapa? Ini, ayo Mas, kamu. Nah, ayo silakan berdiri. Ya. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa baik. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas, duduk kembali ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa untuk semangat. Masih ingat giliran penutupnya? Masih ya? Oke, saya bilang SMK? Bisa. Oke, SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK PGRI 4 Surabaya? Sangat semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Jos. Iya, luar biasa. Oke. Karena itu terima kasih banyak anak-anakku, sampai jumpa minggu depan lagi di waktu yang sama ya, di siang hari. Terima kasih, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan balik ke masih ada pelajaran lagi ya.